Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai root maintenance ya, root maintenance. Nah, jadi sebagai kita spill terlebih dahulu ya, kawan-kawan ya. Jadi sebagai main operational, kita harus menganalisis beberapa productivity alat gali dan alat muat ya sebagai main operation. Jadi ada tiga kunci ketercapaian productivity unit ya, unit digger maupun hauler, yaitu ada di front loading point, di disposal, dan juga di jalan atau route maintenance. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan fokus di speed hauler ya, atau speed dump truck. Nah, hauler. Nah, pada case kali ini kita akan mengambil speed hauler dalam kondisi muat dan juga hauler dalam kondisi kosong ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke data ya. Data ya, kawan-kawan ya. Jadi data ini untuk pengolahan data, kita ada beberapa data yang akan kita olah ya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya, kawan-kawan. Nah, yang pertama adalah data hauler dalam kondisi muatan ya, kawan-kawan. Jadi dalam kondisi muatan itu ya pasti hauler tersebut dari loading point hingga disposal ya. Yang kedua, ada data hauler dalam kondisi kosong. Ya, sebaliknya, yakni hauler dari disposal hingga loading point. Nah, kita lihat data apa aja sih yang ada di data muat dan juga data kosongan dan juga data muatan. Untuk data muatan dan juga data kosongan ini sebenarnya tipe data yang sama tipenya tapi isinya yang berbeda ya, kawan-kawan. Nah, untuk data kondisi muat ini kita ambil dari aplikasi GPS Speedometer ya. Jadi GPS Speedometer ini merupakan aplikasi yang terdapat di sistem Android ya, kawan-kawan. Untuk sistem iOS-nya saya belum menemukan. Nah, saat ini saya menggunakan data GPS Speedometer yang ada di Android ya, kawan-kawan. Nah, untuk data yang ada di GPS speedometer ini sudah saya cocokkan juga yang ada di layar monitor hauler ya, kawan-kawan. Hauler kita, untuk haulernya kita menggunakan hauler tipe 100 ton dengan merek Caterpillar ya, kawan-kawan ya, 777 Caterpillar. Nah, data dalam kondisi muatan ini hampir sama untuk tipe datanya tapi isinya beda ya, kawan-kawan. Nah, kita buka yang atas data Excel-nya. Nah, data Excel-nya ini ya, ini merupakan data output-nya ya, dari data dalam kondisi muat ya. Ada data point, time, waktu, durasi, speed, dan juga jarak ya. Untuk attitude, longitude hingga sebelah kanannya sampai habis ini tidak ambil ya, tidak kita ambil ya. Yang kita ambil yakni data dari data point hingga data distance ya, dari poin A hingga poin E aja yang akan kita olah datanya ya nanti. Terus untuk data muatan ini merupakan data dalam bentuk link ya, untuk mengetahui kondisi setiap jalannya ya. Nah, untuk kondisi kosongan itu hampir sama ya, bedanya ini dari disposal hingga loading point ya, kawan-kawan. Kita coba cek biar enak ya, data kondisi muatan. Coba. Nah, ini merupakan tipe datanya ya, yang kita input dari data GPS speedometer. Ini yang sebelah kanan ini merupakan loading point, dan yang sebelah kiri, ujung yang sebelah kiri ini merupakan disposal. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka PowerPoint-nya ya. Nah, jadi ini merupakan data yang akan kita olah ya, teman-teman ya. Ya.
Sebelumnya yang saya jelaskan tadi ya, kunci dari ketercapaian suatu productivity unit itu ada di loading point, jalan, dan juga disposal. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke jalan ya, atau route maintenance, yang mana perawatan jalan ini kita fokuskan ke unit support grader dan juga unit support compact ya, untuk memperbaiki satu jalan. Nah, untuk jalan kali ini kita ada 5 segmen ya kawan-kawan. Untuk pembagian per segmennya, nah ini ada data route segmen. Nah, data route segmen ini merupakan, route segmen ini merupakan suatu panjang jalan ya kawan-kawan, panjang jalan, yang mana panjang jalan ini sudah direncanakan oleh engineering ya teman-teman. Dari data segmen ini tidak akan dirubah-rubah sampai beberapa sekuen yang akan ditambang pada beberapa tahun ke depan ya. Ada segmen U1 hingga U5 ya kawan-kawan. Nah, jadi U1 ini yang merah, U2 yang biru, U3 yang kuning, U4 hijau, dan yang U5 yang merah agak oranye ini ya kawan-kawan. Untuk front dan juga disposal ini kita analisis juga ya untuk speednya nanti berapa. Tapi untuk front dan juga disposal ini tidak kita terlalu fokuskan, karena di front dan juga disposal itu menjadi suatu tanggung jawab pekerjaan unit support doser ya, untuk perbaikan jalannya ya kawan-kawan. Nah, untuk batas front dan juga disposal itu kawan-kawan ya, ada beberapa versi yang sempat saya pelajari juga. Ada versi yang menyebutkan bahwasanya jarak antara front dan juga akses jalan utama itu 50 meter. Ada juga beberapa sumber yang yang menginstruksikan bahwa jarak antara front dan juga jalan ada yang 50, ada yang juga 100 ya teman-teman. Nah, itu tergantung teman-teman yang ambil referensi yang mana ya kawan-kawan. Oke, langsung saja, sudah paham ya kawan-kawan ya, ada 5 segmen yang akan kita bahas di video kali ini. Ada segmen 1 hingga segmen 5 ya. Nah, dari 1 hingga 5 ini memiliki panjang jalan yang berbeda-beda. Dari segmen 1 hingga segmen 5 itu memiliki panjang yang berbeda-beda ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung ke pengolahan datanya kawan-kawan ya. Kita belajar dulu di pengolahan data. Nah, ini ada data muat dan juga data kosong ya. Data muat dan data kosong ini kita ambil dari data yang sempat kita jelaskan tadi, data load, data muatan. Kita ambil dulu dari data muatan ya yang kita olah. Kita buka aplikasinya, datanya. Nah, yang kita ambil dari baris A hingga baris E saja ya. Baris A hingga baris E ini aja yang kita ambil, yang akan kita analisis ya. Oke, dalam kondisi muat kita ambil, kita Ctrl Shift tekan arah bawah, langsung kita copy, Ctrl C, kita pastekan. Nah, untuk mengetahui jarak antara loading point hingga segmen 1 itu yang kita butuhkan yakni data link yang ini, yang ada di data notepad ini ya kawan-kawan. Nah, untuk pengambilan datanya ya, pengambilan data dalam aplikasi GPS Speedometer ini, nanti kawan-kawan bisa klik di tombol kanan atas, atau nanti saya juga cantumkan linknya, link pengambilan datanya di deskripsi grup ya kawan-kawan. Kita copy kan, kita masuk ke Google Chrome, kita pastekan kawan-kawan ya. Nah, bisa kita lihat, kita masuk ke PowerPoint-nya tadi. Nah, kita lihat sama-sama kawan-kawan ya.
perbatasan antara front dan juga segmen 1 itu berada di tikungan, agak tikung sini. Nah, agak nikung sini ya. Nah, langsung kita lihat agak nikung sini, nah mungkin sinilah ya, ada di distance berapa ini, di 800. Oke, jadi berhubung pengambilan front data GPS speedometer ini, kita pengambilan data yang front paling ujung ya kawan-kawan. Jadi front paling ujung hingga jarak dari front loading hingga ke segmen 1 itu 800 meter kawan-kawan ya. Karena kemarin saat kami pengambilan data itu mengambil data yang paling ujung. Tujuannya kita juga mengukur mengetahui segmen kecepatan yang ada di front loading ya kawan-kawan. Oke, di 800 meter kawan-kawan. Langsung kita masuk ke pengolahan data. Di 800 meter distance, kita ada di 800 meter. Kita pengolahannya data seperti ini kawan-kawan ya, 800. Oke. Di 800. Oke lah, sinilah ya. Sama dengan F71 dikurangi dengan 0. Nah, jaraknya di 800 meter ya kawan. Oke, tidak apa-apa, beda dikit-dikit juga tidak apa-apa ya kawan-kawan. Oke, kita lihat di segmen 1. Segmen 1 ini berapa sih panjangnya? Oke, kita ingat-ingat kawan-kawan ya. Segmen 1 panjangnya 700, segmen 2 420, segmen 3 350, 4 500 dan juga segmen 5 itu 800. Oke. Kita masuk ke segmen 1 ya, ini 700. Kita ambil 700 meter. 700 meter sama dengan kurangi 400, sudah 700. Oke, kurang panjang, kita tambahkan biar panjang. Oke, kurang lagi masih. Oh, sudah pas 700. Dia di mana? Di F sini. Oke. Terus segmen 2. Segmen 2 tadi berapa? Segmen 2. Segmen 2 ada di 420. Oke, kita cari di 420. Di 420 sama dengan 420. Oke, kita tinggikan lagi. 400 terlalu besar, kita kecilkan. 411. Oke, 430. 20, 15 meter enggak apa-apa ya. Segmen 2 udah clear. Oke, segmen 2 clear. Segmen 3 350 kawan-kawan. Segmen 3 350. 350. Oke, kita tambahkan lagi 350. Oke, terlalu banyak ini. Coba 5 berapa tadi? Oke, enggak apa-apa ya. 150. Oke. Oke ya, 350. Segmen 3. Segmen 4 500. Segmen 4 500. Segmen 4 500. Segmen 4 500.
segmen 4 500. Oke, terlalu banyak 500 nya. Oke, terlalu banyak, masih terlalu banyak. Oke, 4 500. Oke, pas ya, 500. Oke, segmen 4 500, segmen 5 800. Agak panjang ya kalau segmen 5 ini ya, kawan-kawan ya. 800. Panjangkan lagi. Oke, 500 masih. Oke, masih kurang ya kawan-kawan. Oke, pas 500. Nah, oke, jadi sisanya ini. Oke, segmen kita cek ulang biar bingung ya kawan-kawan ya. Oke, satu, biar kita matikan dulu yang presentasinya ini biar enggak terlalu panjang. Nah, jalan front ke disposal itu 800. Front ke segmen 1, segmen 1 700. Oke, segmen 1 700, segmen 2 420. Oke, S2. Segmen 3 350, segmen 4 500, segmen 800 kawan-kawan ya, kurang 800. Oke, masih kurang ya, 800 kawan-kawan. Oke, pas di 800. Oke, jadi sisanya di disposal ya kawan-kawan. Jarak disposal yang terlalu dekat dengan segmen 5. Oke, kita marge centerkan ya kawan-kawan di setiap segmennya. Nah, kita marge center. Marge centerkan. Oke, satu tahap udah selesai kawan-kawan dalam kondisi distance. Ya, saat habis itu kita ke waktu ya. Jadi kita tujuannya ya itu jarak bagi waktu ya kawan-kawan ya. Untuk mengetahui kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Nah, jarak udah ada kawan-kawan. Sekarang kita mencari waktu ya. Kalau jarak kan sudah ada di baris F. Baris F. Kalau waktu ada di baris D. Nah, langsung aja kita olah. Kita tarik aja gini. Nah, ini kita ganti menjadi kolom huruf D. Dari G menjadi D. Nah, seperti ini. Sama. Dari G menjadi D. Kawan-kawan. Segmen tiap segmen
Nah, memang kalau kita belajar seperti ini itu harus sering-sering kita ulang ya kawan-kawan ya, karena ya kadang ilmu itu kalau kita ndak terlalu diulang itu ya outputnya kadang lupa, kadang apa gitu kan, karena kita itu memiliki kegiatan yang masing-masing. Maka ya kalau bisa ilmu-ilmu ya kita ulang-ulang jadi biar tidak lupa kawan-kawan. Nah, ini satuannya belum pasti ya kawan-kawan ya, kita lihat masih di general. Kita ubah dalam kondisi satuan waktu ya, langsung kita klik kolom seperti ini, kita masuk ke time, kita kita ke time sini. Nah, sudah berubah ya, jadi ini 2 menit 19 detik. Nah, kita save terlebih dahulu. Oke, sudah ya kawan-kawan, untuk kondisi muatan sudah clear. Sekarang kita masuk ke dalam kondisi kosongan kawan-kawan. Muat sudah selesai, kita dalam kondisi kosongan. Ambil. Jadi kondisi kosongan itu, ingat ya, kalau muatan, kondisi muatan itu hauler dari loading point hingga ke disposal. Kalau kosongan itu baliknya, dari disposal hingga loading point, pengambilan datanya. Nah, untuk kita ambil dari baris A hingga baris E, Ctrl Shift tekan arah bawah, kita copy, masuk ke olah data, langsung kita paste. Nah, biar tidak terlalu banyak ya, kita hapus yang sudah selesai kita olah. Kita hapus. Nah, kita kan udah ketemu tuh dari disposal tadi berapa. Dari disposal ini ada 356 meter ya, 356. Oke, langsung kita ambil 356. Adanya di sini. Oke. Nah, kita tadi kan ngolahnya kan dari U1 hingga U5 tuh. Nah, sekarang kita switch dari U5 hingga U1. Nah, U5 ini tadi berapa? U5 ini 800 meter. Nah, kita olah dulu 800 meternya di mana. Toh bila aja lah di sini. 800 meter. Berapa tuh? Oh, 500. Kita tambah lagi 800. Oh, masih 600 tuh. Oh, sudah 800, berarti 70 aja. 79, 7, 8, 20, 5. Oke, masih 700, 800 ya, masih 700, 8, 20, coba 77. Oke, 800 udah dapat. U5 di 800 meter udah dapat ya kawan-kawan. U5 di 800 meter. Mananya 800 meter ini? Di P77. Oke. Balikan. Sekarang U4 500 kawan-kawan. U4 500. U4 500. Oke, 200 masih. 9,
dan 105. 500, 500, Mas. Oke, 4 udah ya. 4 udah, 500. 4 500. Clear ya, 4 500. Sekarang U3 350. Kita cari 350-nya di mana? Oke, dikit lagi. 369. Coba kita 87. 300. Oke, apa? 350, 357. Oke. U3 selesai. Ya, U3 selesai. U3 udah clear. Sekarang masuk ke U2 420. 420-nya di mana ini? 420-nya. 420. Oke, terlalu lebar. 420. Oke. 420. 50 ya kayaknya, ini harus 50 deh. 420. Oke. 36. 400. Kalau bikin aja lah, nggak apa-apa. 420. Oke, 420 udah selesai ya. Sekarang U1 di 700 meter. Panjangnya kalau 700 meter kawan-kawan. Di 700 meter. Oh, pas ya 700 meter. Jadi mana ini? Oke, sisanya ya ini jalan front kawan-kawan. Di 800 meter ya. Ya hampir sama kayak tadi ya. Kita margeselkan satu persatu kawan-kawan. Ya, kita update satu-satu margeselnya. Oke, langsung kita seperti tadi ya. Kalau kita ini kan tadi sebelumnya ambil ke data jarak, kita ke waktu. Kalau kosongan ini data waktunya ada di baris N. Jadi nanti yang ada di kolom baris P atau Q nanti kita ubah ke dalam baris N ya, huruf N. Contoh seperti ini nah. Nah, kita ubah Q menjadi N. Sampai ke bawah kita ubah N. Oke. Q menjadi N, Q menjadi N. Nah, kawan-kawan.
menjadi N. Memang kalau satu-satu seperti ini ya harus butuh ketelitian ya kawan-kawan ya, jadi ya kalau teman-teman agak pengerjaannya memang agak bosan atau apa ya memang seperti ini, jadi ya pinter-pinter kawan-kawan lah biar tidak bosan dalam pekerjaan satu-satu seperti ini ya. Oke, kita langsung ke waktunya kita ubah. Oke, sudah diketahui ya, kita save. Oke, untuk pengolahan data GPS 1 udah selesai kawan-kawan, kita masuk ke olah data GPS yang kedua. Nah, dari GPS 1 ini masuk ke GPS kedua. Oke, langsung saja, anggap aja kita pengambilan datanya ada di digger dengan tipe 6004 ya. Oke, kita masuk ke GPS 1. Kondisi muatan kita ada di jarak 800 meter untuk loading pointnya ada di jarak 800 meter. Oke, kita ubah, ini satuannya kilometer jadi 0,80. Oke, 0,880 ya, 0,800 dengan jaraknya dengan waktu 2 menit 19 detik kawan-kawan ya. CO1 mohon maaf, di front itu 2 menit 19 detik, 2 menit 19 detik. Jadi ini yang dicari itu kawan, yang diolah itu waktu dalam satuan detik ya kawan-kawan. Nah, yang di sini ini waktu dalam satuan menit. Jadi kita detikkan terlebih dahulu ya. Jadi sama dengan 2 kali 60 ditambah 19, 139. Oke, 139. Oke, masuk ke kondisi segmen 1 jarak 700 dengan waktu 2 menit 49 sama dengan 2 kali 60 ditambah 45, 165. Oke, U1 165, U2 sama dengan 1 kali 60 ditambah 24, 84. Oke, sama dengan 1 kali 60 ditambah 36, 96. U3 di 96 ya, 336 ya, U3 di 96. Oke, masuk ke U4 dia di 500 pas sama dengan 1 kali 60 ditambah 34, 94. Terus U5 atau U5 ada di 800 meter dengan waktu yang ditempuh sama dengan 2 kali 60 ditambah 13, yakni 133.
133. Oke, 133. Selanjutnya yang paling terakhir sama dengan 58 detik. Disposal cuma 58 detik. Cuma 58 detik. Jaraknya di berapa? Disposal 356. 0,35 0,356. Oke. Oke, untuk kondisi muatan udah selesai ya kawan-kawan. Kondisi muatan udah selesai. Untuk speednya udah kita ketahui kawan-kawan, udah bisa kita ketahui. Untuk muatan di segmen 1 dia kecepatannya di 15 km per jam, segmen 2 di 18, segmen 5 hingga segmen 5 di 21 km per jam. Oke, kita masuk ke kondisi kosongan ya, dari front dari disposal hingga front loading. Nah, kita masuk dulu. Ini olahnya kan dari dari disposal ke front. Dari ini tuh pertama, yang data awal ini merupakan data dari disposal ke front kawan-kawan ya, disposal ke front. Jadi kita olahnya dari bawah aja biar tidak bingung kawan-kawan ya, biar enak. Oke, front yakni jaraknya 885 ya kawan-kawan. 800 kita cari 800. Terus untuk waktunya sama dengan 60 kali 2 ditambah 13. Kalau teman-teman agak kurang paham, 60 kali 2 tambah 13 itu, jadi ini kan 2 menit 13 detik. Jadi 1 menit itu kan 60 detik. Jadi 60 kali 2, soalnya 2 menit, plus 13. Nah 13 ini detiknya pada saat ini, pada saat itu. Jadi 60 kali 2 plus 13 ya. Nah hasilnya 133. Oke, 133. Masuk ke U1 ada di berapa ini? 700 ada di 60 sama dengan 1 kali 60 ditambah 32 ya. 1 kali 60 kali 92. Oke, fix 92. Oke, masuk ke U2 436. Oke, sama dengan 1 kali 60 ditambah 32. 92. Terus U3 dari 36 detik. U3 36 detik. U3 36 detik. U4
500 itu 56 U5 di sama dengan 1 kali 60 ditambah 56 116 disposalnya sama ya tadi ya, disposalnya jaraknya 0,36, jaraknya 1 menit 3 detik sama dengan 1 menit 3 detik 60 sama dengan 1 kali 60 ditambah 3 63 kawan-kawan, 63. Oke, sudah ketemu ya kawan-kawan. Untuk kosongannya bisa kita lihat sangat-sangat cepat sekali kawan-kawan ya. Jadi untuk di front loading jaraknya itu kurang lebih di 21 km/jam, dan tertingginya kita ada di segmen U3 hingga 35 km/jam ya. Untuk average-nya ada sendiri ya kawan-kawan. Nah, untuk average speed ya, jadi average dalam kondisi kosongan itu berapa, kondisi muatan itu berapa ya kawan-kawan. Bisa kita lihat di U1 dalam kondisi muatan dan kosongan itu 19 km/jam, U2 hingga U5 nya di 23 km/jam. Jadi di totalnya itu ada di 20,92 km/jam ya kawan-kawan, average-nya. Oke, dari data pengolahan ini untuk lebih enak kita sajikan ya, kita masuk ke data ini ya kawan-kawan. Oke, nah ini merupakan hasil pengolahan data kawan-kawan. Kita akan masukkan data-data yang habis kita ambil ya kawan-kawan. Langsung kita average all segmennya itu. Nah, kita masukkan satu-satu kawan-kawan. Coba kita kali, kita ubah kalau bisa. Segmen U1 dalam kondisi muatan di week ke-42. U1 kondisi muat itu ada di 15,27 15,3 lah, 3, hingga kondisi muat, kondisi kosongan ada, maaf kawan-kawan, kita dari front aja dulu ya biar enak kawan-kawan. Oke, kita ubah dari segmen
dari 1 dulu aja. Dari U1 kita ada di 15,3 ya, kan 15,3 ngapa 53 ya, 27 soalnya. Terus untuk segmen kondisi muatan ada kosong kita di 27,39. Ini 29, ini 27,39, anggap 4. Nah, itu kita masukkan semua satu-satu di PowerPoint ini ya, kawan-kawan. Di PowerPoint ini. Ya, yang mana nanti outputnya dari PowerPoint ini. Ya, kawan-kawan, nanti bisa kita analisis juga. Kenapa di setiap segmen itu terdapat pengurangan speed. Ya. Seperti itu. Contoh nih di segmen 1. Kondisi muatan dari speed 23 hingga speed 15. Itu kan pengurangannya banyak tuh. Kondisi muatan. Kenapa sih kondisi muatan kok ngurangnya banyak banget? Bisa kita jelaskan bahwasanya pada saat kita pengambilan data terdapat suatu problem-problem yang ada di hauling ya, seperti halnya penyempitan jalan jika kita dalam musim hujan. Saat kita musim hujan kan, saat bekas-bekas spoil yang ada slipper itu kan pasti kalau kita belum menyiapkan spoil itu kadang kita menepikan spoil di tanggul, dan kadang tanggul yang kita tepikan itu menjadi tebal hingga menyebabkan suatu penyempitan di jalan itu sendiri ya, kawan-kawan. Itu salah satu problem yang ada di jalan kalau saat hujan, saat musim hujan. Di musim kering itu kadang kita ada problem yang paling utama yakni debu ya, kawan-kawan ya. Jadi debu hingga kondisi teman-teman ini belum bisa memaksimalkan speed yang ada ya, kawan-kawan. Jadi sebelum di pengambilan data sebelumnya speednya di 30, contoh nih di 30 km/jam, hingga terakhir kondisi saat ini itu di 27 tuh. Nah, kenapa ada pengurangannya? Nah, kita jelaskan bahwasanya saat ini ada sedang problem productivity seperti ini. Begitupun selanjutnya tuh, kawan-kawan, di week sebelumnya selanjutnya. Di week 42. Di week 43 tuh ya. Contoh, di week 42 kita speed di segmen U1 itu 15,3 km/jam. Sedangkan di week 43 kecepatan kita dalam kondisi muatan itu naik tuh di 25 km/jam. Jadi di segmen U1 pada saat itu tidak ada suatu problem productivity hauler ya, kawan-kawan ya. Nah, dari seluruh average road segment itu ada penilaiannya. Nah, contoh nih di week 41 hingga week 42 itu kondisinya menurun tuh dari 28 hingga 26. Nah, dari 28 hingga 26 ini kita analisis di setiap segmen jalannya. Nah, segmen jalan tuh. Nah, ini ada beberapa pengurangan pasti. Nah, dari week sebelumnya. Di week 41 ke 42 ada pengurangan. Di week 2 ada di U2 ada pengurangan juga. U3 hampir di setiap segmen ada pengurangan. Jadi kita saat pengambilan data juga kita harus menganalisis tuh kenapa kok kondisi jalannya seperti apa. Nah, jadi pada saat kita pengambilan data dengan data yang sangat berkurang ini bisa dipastikan juga ada beberapa banyaknya kondisi jalan yang rusak ya, kawan-kawan ya. Maintenance-nya saat itu kurang maksimal juga, bisa juga dikarenakan
keterbatasan PA grader ya, sehingga bisa kita lihat di setiap segmen yang kita analisis itu berkurang semua kawan-kawannya, dari segmen U1 hingga U5, terlebih juga di front loading hingga di disposal, sehingga average all segmen kita menurun dari 28 hingga 26 km per jam ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan data yang akan kita sajikan untuk mengetahui speed hauler pada setiap segmen. Nah, dari setiap segmen itu ada kecepatannya, ada jaraknya, sehingga kita harus dapat menganalisis setiap waktu untuk mengantisipasi, meminimalisir problem-problem productivity hauler. Problem productivity hauler itu pasti ada, dan tugas kita sebagai seorang main operation itu meminimalisir problem-problem yang terdapat di jalan. Ya, oke, mungkin itu saja ya pembelajaran kita di video kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan yang saya sampaikan, entah itu sengaja atau yang tidak saya sengaja. Untuk datanya nanti akan saya share di kolom deskripsi ya, untuk data pembelajarannya, dan untuk data pengambilan di GPS speedometer saya juga akan cantumkan ya di kolom deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.